Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan judul Jika Kita Mengaku Ia Setia. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita ikuti penjelasannya. Hati yang hancur dan tidak sombong ditundukkan oleh pertobatan yang tulus akan menghargai sesuatu dari kasih Tuhan dan harga dari Kalvari. Seperti seorang anak yang mengaku kepada ayahnya yang penuh kasih, demikian pula orang yang benar-benar bertobat akan membawa semua dosanya ke hadapan Allah. Disalin dari buku Testimonies jilid 5 halaman 641. Setiap dosa terang-terangan harus diakui pula secara terang-terangan. Kesalahan yang dilakukan terhadap sesamanya haruslah dibereskan dengan orang kepada siapa kita berbuat kesalahan. Jika ada seseorang yang mencari kesehatan bersalah karena mengucapkan kata yang kasar, kalau mereka telah menanam bibit perselisihan di rumah tangga, dengan tetangga atau di jemaat, dan telah menimbulkan perpecahan dan kerusuhan, jika mereka dengan perbuatan yang salah, mereka telah membuat orang lain berdosa. Hal-hal ini haruslah diakui di hadapan Allah dan di hadapan mereka yang bersangkutan. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 204. Kita tidak harus percaya pada iman sendiri, tetapi pada janji-janji Allah. Bila kita bertobat dari pelanggaran hukum-Nya dan memutuskan untuk menurut pada masa mendatang, kita harus percaya bahwa Allah menerima kita demi Kristus dan mengampuni dosa-dosa kita. Ada kalanya kegelapan dan kekecewaan akan menerpa jiwa dan mengancam membenangkan kita. Namun, janganlah membuang keyakinan kita. Kita harus selalu memandang kepada Yesus, merasakan atau tanpa merasakannya. Kita harus berupaya untuk menyelesaikan dengan setia setiap tugas yang diketahui dan dengan tenang berharap pada janji-janji Allah. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 133. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih daripada itu kebenaran firman-Mu
mendatangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan kami, dan memberikan satu penekanan kepada kami. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada mereka di dalam pelayanan ini. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia, Tuhan berkati semua para tukang dan juga material yang digunakan, agar mereka dapat mengerjakan akan bangunan tersebut sesuai dan selesai tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan kasih sayang Tuhan selalu dicurahkan kepada hamba-Mu ini di dalam tugas dan pelayanannya. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa, dan juga para mahasiswa dan dosen di setiap lembaga pendidikan. Hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan, agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami teringat para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.